Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Nur Hadi masih setia membacakan untuk Anda Memoir Sang Mujahid. Kita sudah tiba pada episode yang kelima, subjudul ketiga, Fragmen Kehidupan di Suriname. Pada tahun 2003, Ustadz Haris, Bu Aat, dan dua putra kecil mereka mulai menjalani kehidupan di Suriname. Mereka tinggal di sebuah rumah berlantai 2 di kota Paramaribo, ibu kota Suriname. Rumah yang beralamat di Lotlan 24 tersebut menjadi tempat tinggal sekaligus kantor penerbitan yang berada di lantai pertama. Meskipun berada di tengah kota, lingkungan tempat keluarga kecil itu tinggal tidaklah seperti bayangan kebanyakan orang tentang sebuah ibu kota. Kala itu tidak banyak bangunan tinggi menjulang dan megah. Bahkan selama di negara bekas jajahan Belanda ini, Bu Aat justru lebih banyak bermain ke tempat-tempat yang berbau alam seperti hutan, sungai, dan laut. Memang di tahun tersebut sebagian besar daerah di Suriname masih berupa lahan-lahan kosong, alami, atau hanya ada beberapa bangunan. Pada saat itu, bangunan mal pun hanya ada satu. Jika berbicara bangunan besar di Paramaribo kala itu, mungkin hanyalah sebuah supermarket terbesar di Suriname, yaitu Kombe Mart. Letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Ustadz Haris dan keluarga, yang dapat diakses hanya dengan berjalan kaki, tepatnya di Jalan Grote Komberek, hanya berjarak 1 gang dari Lotlan. Meskipun Kombe Mart merupakan supermarket terbesar di tahun 2003 tersebut, bayangan akan bangunan ini pun akan terpatahkan ketika masuk ke dalamnya. Saat itu, pusat pemenuhan kebutuhan para warga Paramaribo ini masih berlantai tanah. Ya, kurang lebih begitulah kondisi di sekitar tempat tinggal Ustadz Haris, Bu Aat, dan kedua putranya selama di Suriname. Namun kehidupan sehari-hari di negeri orang tidak serta-merta membuat Bu Aat merasa asing. Lingkungan yang Bu Aat tinggali saat itu tidak terasa berbeda terlalu jauh dengan di negara tercinta. Salah satunya karena iklim Suriname yang sama dengan Indonesia, yaitu tropis. Tanaman-tanaman yang tumbuh dan dijual pun mirip, meskipun ada perbedaan rasa. Hal ini karena tanah di Suriname tidak sesubur di Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi. Selain karena faktor iklim, rasa betah dan serasa di negeri sendiri pun disebabkan cukup banyak orang keturunan Jawa di lingkungan sekitar. Bahkan akan sering ditemui tempat makan atau warung dengan menu makanan lokal Indonesia seperti soto ayam, pecel, bakmi, dan makanan khas Indonesia lainnya. Ini salah satu hal unik yang dapat ditemui di negara berbahasa resmi Belanda tersebut. Fenomena lain terbawanya budaya Indonesia ke Suriname adalah adanya kesalahpahaman arah kiblat oleh sebagian warga muslim di sana. Di Indonesia, arah barat identik untuk mengganti penyebutan arah kiblat ketika sholat. Hal ini terbawa oleh nenek moyang Jawa yang menganggap bahwa di Suriname kiblat juga mengarah ke barat. Namun kenyataannya secara geografis, kiblat di Suriname adalah arah ke timur. Agak lucu nih. Akibat hal tersebut, terbagilah masjid di sana menjadi Masjid Ngetan dan Masjid Ngulon. Ngetan itu artinya timur, Ngulon artinya barat. Dakwah dan pembenaran anggapan salah ini kemudian dilakukan oleh para ustadz yang didatangkan langsung dari Jawa. Beliau-beliau inilah yang menimurkan mereka. Masya Allah. Sama halnya dengan para ustadz yang berada di Suriname dengan tujuan menyebarkan dakwah, Ustadz Haris pun tetap pada tujuan utama, yaitu dakwah. Ada sesuatu yang kelar-kelar pemirsa.
Oke, lanjut. Seringkali beliau menceritakan tentang buku Islami kepada orang-orang di sana sehingga senang setiap berbicara dengan Ustadz Haris. Hal ini pun membuat beliau memiliki banyak teman di Suriname. Salah satu perjalanan kehidupan keluarga kecil ini di Suriname berlangsung selama 1 tahun. Mungkin terbilang singkat bagi keluarga yang telah terpisah bertahun-tahun. Terlebih Ustadz Haris tidak bisa selalu berada di Suriname dalam jangka waktu tersebut. Namun hal ini tetap mereka syukuri karena merupakan sebuah kesempatan dan pertolongan dari Yang Maha Pengasih kepada hambanya. Satu fragmen pun harus selesai setelah warna-warni baru mengisi hari-hari keluarga ini selama di Suriname. Pemirsa, insya Allah di video selanjutnya kita masuk pada subjudul mengurai lilitan. Apa itu? Nah, kita nantikan saja video selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di kanal Bacain. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.